Kisah nyata horor pesugihan pemilik toko kelontong cewek misterius minta plester dan obat. Di sebuah kota kecil yang tenang bernama Banjarnara, terdapat sebuah toko kelontong sederhana yang dikelola oleh seorang pria bernama Pak Fahri. Sejak beroperasi hampir 10 tahun yang lalu, toko ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Di usia 33 tahun, Pak Fahri dikenal sebagai sosok yang ramah, murah senyum, dan selalu siap membantu. Dengan penampilan yang sederhana, ia sering terlihat mengenakan kaos berwarna cerah dan celana jeans, lengkap dengan topi caping yang melindungi kepalanya dari terik matahari. Toko kelontongnya terletak di sudut jalan yang ramai, dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk dan warung makan yang menyajikan berbagai hidangan lokal. Di dalam toko, rak-rak berisi barang-barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, gula, hingga bumbu dapur, tersusun rapi. Di sudut ruangan, ada mesin kasir tua yang sering berderik saat Pak Fahri menghitung total belanjaan pelanggan. Suara deru motor dan tawa anak-anak bermain di luar menyatu dalam suasana hangat di dalam toko. Namun, di tengah kesibukan tersebut, ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangan hidup Pak Fahri. Sejak beberapa minggu terakhir, ia merasa ada yang tidak beres. Suasana di tokonya yang dulunya ramai kini mulai sepi, dan pelanggan yang biasanya datang setiap hari mulai jarang terlihat. Hal ini membuatnya semakin khawatir, terutama tentang pendapatan yang semakin menurun. Suatu sore, ketika Pak Fahri sedang merapikan rak-rak barang, ia merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus, meskipun jendela toko tertutup rapat. Perasaan aneh menyelimuti hatinya, seperti ada yang mengawasinya. Namun, ia mencoba menepis rasa takut itu dan melanjutkan pekerjaannya. Di saat yang sama, pikirannya melayang pada masa lalu, saat toko ini menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita. Dia mengenang bagaimana hidupnya sederhana, tetapi bahagia dengan pelanggan yang setia. Hari-hari berlalu, dan keanehan semakin meningkat. Suatu malam, ketika Pak Fahri sedang menutup toko, ia melihat bayangan samar di luar. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan, berdiri di depan pintu dengan wajah yang pucat. Perempuan tersebut mengenakan pakaian lusuh, seolah baru saja melewati hari yang sangat buruk. Dengan suara pelan, dia meminta plester dan obat merah. Rasa iba Pak Fahri pun muncul, dan tanpa berpikir panjang, ia segera memberikannya apa yang diminta. Setelah perempuan itu pergi, Pak Fahri merasa ada yang tidak beres. Ia melihat bercak darah di kursi tempat perempuan itu duduk. Panik melanda dirinya. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki berat terdengar di tengah malam, seolah ada yang mondar-mandir di dalam tokonya. Suara itu membuatnya terjaga setiap malam, dan rasa takut yang menggerogoti pikirannya semakin dalam. Ketika dia merenungkan semua yang terjadi, Pak Fahri tidak bisa menepis perasaan bahwa ini semua ada hubungannya dengan perempuan misterius yang datang ke tokonya. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang tempatnya berjualan, dan menemukan bahwa di lokasi tersebut, dulunya terjadi banyak kecelakaan tragis. Sejarah kelam ini membuatnya semakin gelisah, dan pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan dalam pikirannya, apakah pertemuan dengan perempuan itu hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang harus dihadapi? Keluarganya pun mulai merasakan dampak dari semua ini. Istrinya, Bu Rina, yang biasanya ceria, menjadi cemas dan sering bertanya tentang keadaan Pak Fahri. Anak-anak mereka pun merasakan perubahan suasana di rumah, dan sering bertanya kenapa ayah mereka terlihat murung. Dalam hati, Pak Fahri berjanji akan mencari jawaban atas semua keanehan ini. Dia tahu, di ujung jalanan yang berkelok-kelok ini, ada sesuatu yang menantinya. Perjalanan untuk menemukan kebenaran baru saja dimulai, dan ia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dengan latar belakang kota kecil yang penuh dengan kehangatan, cerita ini mulai menggali sisi gelap yang tersembunyi di balik senyuman ramah Pak Fahri. Seiring dengan berjalannya waktu, misteri yang mengelilingi tokonya akan semakin mendalam, membawa kita pada perjalanan yang penuh dengan ketegangan dan penyesalan. Malam itu, angin berhembus pelan di Banjarnara,
membawa aroma basah dari hujan yang baru saja reda. Pak Fahri sedang menyusun barang-barang di rak toko kelontongnya, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan cemas yang menghantuinya. Namun, suasana sepi membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Lampu neon yang berkedip-kedip di atas kepalanya menciptakan bayangan menyeramkan di dinding, menambah ketegangan yang sudah menyelimuti pikirannya. Saat ia memeriksa stok obat-obatan, tiba-tiba pintu toko berderik. Pak Fahri menoleh, dan di ambang pintu berdiri sosok perempuan yang sebelumnya ia temui. Perempuan itu terlihat lebih pucat dari sebelumnya, dengan mata yang kosong dan wajah yang penuh ketakutan. Ia mengenakan pakaian lusuh yang tampak telah melewati banyak cuaca buruk. Dalam nada suara yang hampir tidak terdengar, dia meminta plester dan obat merah sekali lagi. "Maaf, Mbak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Fahri, berusaha bersikap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. "Plester dan obat merah," jawab perempuan itu, suaranya bergetar. Ada sesuatu yang aneh dalam cara dia berbicara, seolah-olah dia tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Tanpa berpikir panjang, Pak Fahri mengambil plester dan obat merah dari rak. Ia memberikannya kepada perempuan itu dengan rasa iba. Namun, saat perempuan itu menerima barang yang diminta, dia memandang Pak Fahri dengan tatapan yang dalam dan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak, saya akan ingat kebaikan ini," katanya sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Setelah perempuan itu pergi, Pak Fahri merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mengunci pintu toko dan menyalakan lampu lebih terang, berharap bisa mengusir bayangan yang mulai menggelayuti pikirannya. Namun, saat melihat kursi tempat perempuan itu duduk, hatinya tenggelam. Di sana, ia menemukan bercak darah merah yang mencolok, menempel di kayu kursi. Instingnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Keesokan harinya, suasana di toko tampak berbeda. Pelanggan yang biasanya datang berbondong-bondong kini tampak berkurang. Pak Fahri merasa sepi, meskipun suara langkah kaki dan tawa anak-anak terdengar di luar. Dia berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, tetapi di dalam hatinya, keraguan dan kecemasan semakin menguat. Di tengah ketidakpastian itu, Pak Fahri memutuskan untuk menginvestigasi lebih lanjut tentang perempuan yang telah mengganggu hidupnya. Dia bertanya kepada beberapa tetangga dan pelanggan setia, tetapi tidak ada yang mengenali sosok tersebut. Sebagian menganggapnya sebagai hantu atau makhluk gaib yang sering mengganggu warga di malam hari. Cerita-cerita tentang pesugihan dan perjanjian gelap mulai beredar, dan Pak Fahri tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Hari demi hari berlalu, dan keanehan di tokonya semakin menjadi. Suara langkah kaki berat mulai menghantuinya setiap malam. Suara itu selalu terdengar seperti seseorang yang mondar-mandir di luar toko, kadang-kadang disertai bisikan yang tidak bisa dimengerti. Pak Fahri merasa terjaga dalam ketakutan, tidak berani tidur. Tidur yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat kini menjadi momen tersulit baginya. Suatu malam, saat ia duduk di belakang meja kasir, suara bisikan itu semakin jelas. "Fahri, Fahri," suara itu memanggil namanya, menembus kegelapan. Dengan ketakutan yang semakin meningkat, ia berlari keluar untuk memeriksa, tetapi hanya menemukan keheningan malam. Keluarganya mulai merasakan dampak dari semua ini. Istrinya, Bu Rina, mencatat perubahan perilaku Pak Fahri yang semakin cemas dan gelisah. "Ada apa, Fahri? Kau terlihat tidak seperti biasanya," tanya Bu Rina, khawatir. Namun, Pak Fahri hanya bisa tersenyum paksa, berusaha menutupi ketakutannya. Dia tidak ingin membuat istrinya semakin khawatir. Malam demi malam, ketegangan semakin meningkat. Pak Fahri merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tidak berujung. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Tetapi di mana dia harus mulai? Dalam keputusasaannya, ia ingat akan cerita-cerita tentang dukun yang bisa membantu mereka yang terjebak dalam masalah gaib. Meskipun ada rasa ragu, langkah pertama untuk mencari bantuan harus diambil. Dengan tekad yang baru, Pak Fahri merasakan dorongan untuk menyelidiki lebih dalam. Apakah ada cara untuk mengatasi semua ini?
Atau apakah ia terjebak dalam jaring pesugihan yang lebih dalam dan lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan? Ketidakpastian menggantung di udara, dan perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai. Ketegangan semakin meningkat di kediaman Pak Fahri. Setiap malam, suara langkah kaki berat itu tidak pernah absen, seolah menjadi penghuni tetap di tokonya. Namun, ketakutan bukan satu-satunya perasaan yang menggerogoti dirinya. Ada juga rasa penasaran yang tak tertahankan. Ia merasa harus menemukan jawaban, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua keanehan ini. Suatu pagi, saat Pak Fahri membuka tokonya, ia menemukan seorang pelanggan tua yang bernama Pak Hadi, seorang pencerita handal di desa. Dengan nada penuh keraguan, Pak Fahri mendekati Pak Hadi dan bertanya, "Pak Hadi, apakah Anda pernah mendengar cerita tentang tempat ini?" Pak Hadi menatapnya dengan serius, lalu mengangguk. "Tentu, Fahri. Tempat ini punya sejarah kelam. Dulu, banyak kecelakaan terjadi di sini. Banyak orang kehilangan nyawa. Ada yang bilang, arwah-arwah itu tidak tenang dan mencari-cari jalan untuk kembali," katanya, suaranya bergetar. Kata-kata Pak Hadi seperti menyalakan api rasa ingin tahunya. Pak Fahri merasakan ketakutan yang dalam, tetapi di saat yang sama, dia merasa dorongan untuk mencari tahu lebih banyak. Dia pun memutuskan untuk menemui dukun yang sering disebutkan orang-orang di desa, seorang perempuan tua bernama Bu Siti yang dikenal bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Di hari berikutnya, Pak Fahri pergi ke rumah Bu Siti. Rumahnya terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan suasana yang sunyi. Saat ia tiba, pintu kayu tua terbuka, dan Bu Siti menyambutnya dengan tatapan tajam. "Selamat datang, Fahri. Aku sudah menunggu kedatanganmu," katanya dengan suara yang menenangkan tetapi penuh misteri. Pak Fahri menceritakan semua yang terjadi di tokonya, mulai dari pertemuan dengan perempuan misterius hingga suara-suara yang terus mengganggunya. Bu Siti mendengarkan dengan cermat, seolah-olah bisa merasakan beban yang dipikulnya. "Kau terikat pada sesuatu yang tidak kau mengerti. Pesugihan mungkin menjadi jawabannya, tetapi ada harga yang harus dibayar," ujar Bu Siti, menatapnya dalam-dalam. Rasa takut dan ingin tahu bercampur aduk di dalam hati Pak Fahri. "Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya ingin toko saya kembali normal," pintanya, suaranya bergetar. Bu Siti menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan dan keberuntungan, seseorang bisa berhubungan dengan makhluk gaib, tetapi dengan syarat yang tidak bisa dianggap sepele. "Kau harus memberikan tumbal yang berharga. Itu bisa berupa sesuatu yang berarti bagimu," katanya, menekankan pentingnya keputusan itu. Pak Fahri merasa tertekan dengan pilihan yang ada di hadapannya. Di satu sisi, ia menginginkan keberuntungan dan kehidupan yang lebih baik, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Ia pulang dengan pikiran berkecamuk, berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Malam itu, saat ia duduk di belakang meja kasir, suara bisikan mulai terdengar kembali. "Fahri, kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Suara itu menggema, menembus keheningan malam. Pak Fahri mencoba menutup telinga, tetapi suara itu semakin mendesak, seolah meminta perhatian penuh darinya. Keesokan harinya, Pak Fahri kembali ke tokonya dengan tekad yang menggebu. Dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Pelanggan semakin jarang datang, dan tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya semakin berat. Keputusasaannya, ia mulai memikirkan tawaran Bu Siti. Mungkin, pesugihan bisa menjadi jalan keluar dari semua ini. Ia mencari tahu lebih banyak tentang ritual pesugihan. Dalam pencariannya, ia mendengar berbagai macam cerita tentang bagaimana orang-orang lain berhasil mendapatkan kekayaan dengan cara yang sama, meskipun dengan konsekuensi yang mengerikan. Di satu sisi, ada cerita tentang orang yang kaya raya dan bahagia, tetapi di sisi lain, ada cerita tentang mereka yang kehilangan segalanya, termasuk jiwa mereka. Satu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Pak Fahri memutuskan untuk melakukan ritual. Dengan perasaan campur aduk, ia menyiapkan semua yang diperlukan, sesaji sederhana berupa nasi, buatan tangan,
dan bunga yang diambil dari halaman rumahnya. Dia tahu bahwa untuk memanggil makhluk gaib, dia harus menyajikan sesuatu yang tulus. Di tengah malam, Pak Fahri menyalakan lilin dan menyusun sesaji di sudut tokonya. Dengan hati berdebar, ia mulai memanggil makhluk gaib yang diyakini bisa membantunya. Jika ada yang mendengar, aku mohon, berikan aku kesempatan untuk mendapatkan kekayaan. Aku bersedia membayar harga yang harus dibayar, katanya dengan suara penuh harapan. Namun, saat dia menyelesaikan ritual, sebuah angin kencang berhembus, memadamkan semua lilin di sekitarnya. Suara berat terdengar, menggema di seluruh toko. Pak Fahri merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, dan jantungnya berdegup kencang. Ketakutan dan harapan saling beradu, dan saat itulah ia menyadari bahwa langkah yang diambilnya mungkin tidak bisa diubah. Dengan pikiran yang kacau, Pak Fahri pulang ke rumah, merasa bahwa ia telah melangkah jauh ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Pikirannya terus berputar, bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang benar atau malah menjerumuskan dirinya ke dalam masalah yang lebih besar. Kehidupan di sekelilingnya semakin terasa berat, dan tekanan untuk mendapatkan jawaban yang diinginkannya semakin mendesak. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa telah memilih jalan yang berbahaya, dan konsekuensinya mungkin akan menghantuinya selamanya. Malam itu, suasana di toko Pak Fahri terasa sangat mencekam. Setelah melakukan ritual untuk memanggil makhluk gaib, ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Ketika lilin-lilin yang dinyalakan padam akibat angin yang tiba-tiba berhembus, semua harapan dan ketakutan bergabung dalam satu rasa yang sulit diungkapkan. Jantungnya berdegup kencang, dan dia merasa seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Setelah pulang ke rumah, Pak Fahri berusaha tidur, tetapi matanya tak juga terpejam. Suara-suara aneh terus menghantuinya, dan ketakutan akan apa yang mungkin datang membuatnya terjaga sepanjang malam. Ia merasa ada ikatan yang semakin kuat dengan dunia lain, dan itu membuatnya tidak nyaman. Tidur yang seharusnya menjadi pelarian justru menjadi mimpi buruk yang terus berulang. Keesokan harinya, saat Pak Fahri membuka toko, ia menemukan cincin tua tergeletak di lantai. Cincin itu terlihat aneh, seolah terbuat dari logam yang tidak biasa, dengan ukiran yang rumit di permukaannya. Tanpa sadar, dia merasa tertarik untuk menyentuhnya, meskipun suara bisikan dalam pikirannya memperingatkan agar tidak melakukannya. Namun, rasa penasaran mengalahkan semua rasa takut yang ada. Saat ia memungut cincin tersebut, sebuah suara menggelegar mengisi ruangan. "Kau sudah membuat perjanjian, Fahri. Sekarang, harga yang harus kau bayar akan segera datang." Suara itu menggema, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, cahaya di sekitar toko redup, dan bayangan sosok perempuan misterius yang pernah ia temui muncul di hadapannya. Wajahnya tampak marah, dan matanya berkilau dengan kemarahan yang tak terlukiskan. "Kenapa kau melanggar perjanjian? Kau harus membayar," teriak sosok itu, suaranya nyaring dan menakutkan. Pak Fahri mencengkeram cincin itu dengan erat, bingung dan ketakutan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan, dan semua keputusan yang diambilnya kini terasa sangat berat. Sosok perempuan tersebut mendekat, menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Setiap keinginan ada harganya, Fahri. Kau ingin kekayaan, tetapi kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Apa yang akan kau korbankan?" tanyanya, suaranya bergetar antara marah dan penuh penyesalan. Pak Fahri merasakan gelombang ketakutan dan penyesalan. Dalam momen tersebut, semua harapan untuk mendapatkan kekayaan yang dijanjikan terasa hancur. Ia menyadari bahwa semua ini adalah kesalahan. Dulu, saat berpikir untuk melakukan pesugihan, ia tidak menyadari konsekuensi yang harus ditanggung. Dengan suara penuh ketakutan, Pak Fahri menjawab, "Saya tidak ingin mengorbankan siapapun. Saya hanya ingin kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya." Namun, kata-katanya seolah sia-sia. Sosok perempuan itu hanya menatapnya, dan dalam sekejap, dia menghilang, meninggalkan Pak Fahri dalam kegelapan dan kesepian. Setelah kejadian itu, kehidupan Pak Fahri semakin memburuk.
Toko kelontongnya sepi, dan pelanggan semakin jarang datang. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga semakin berat. Istri dan anak-anaknya mulai merasakan perubahan dalam suasana hati Pak Fahri, dan Bu Rina pun merasa cemas. Dia mencoba berbicara dengan Pak Fahri, tetapi suaminya selalu menghindar, terjebak dalam pikirannya sendiri. Pak Fahri merasa tidak berdaya. Setiap malam, suara langkah kaki berat dan bisikan gaib kembali menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dalam keputusasaannya, ia kembali menemui Bu Siti, berharap dia bisa mencari jalan keluar dari semua ini. Ketika ia tiba di rumah Bu Siti, perempuan tua itu menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Kau sudah merasakan konsekuensi dari perjanjian itu, bukan?" tanyanya. Pak Fahri mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Dia merasa putus asa, dan semua harapannya untuk mendapatkan keberuntungan kini terasa hancur. Bu Siti menjelaskan bahwa untuk membebaskan diri dari kutukan, dia harus mengembalikan cincin itu ke tempat asalnya, tempat di mana semua ini bermula. Dengan rasa cemas, Pak Fahri menyadari bahwa dia harus kembali ke toko dan menghadapi semua yang telah terjadi. Dia harus berani menghadapi kegelapan yang mengelilinginya. Malam itu, Pak Fahri kembali ke tokonya dengan cincin di tangannya. Dengan hati berdegup, ia menyalakan lilin dan menyusun sesaji yang sederhana. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini berakhir. Ia meletakkan cincin itu di atas sesaji dan memanggil makhluk gaib yang telah mengikatnya dalam perjanjian. "Saya ingin melepaskan diri dari perjanjian ini. Ambil kembali cincin ini dan kembalikan segala sesuatu seperti semula," katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat lilin padam dan membuat suasana menjadi gelap gulita. Suara berat terdengar sekali lagi, menggelegar di sekelilingnya. "Kau ingin pergi? Kau tahu apa yang harus kau bayar?" Suara itu menggema, membuat Pak Fahri terdiam ketakutan. Namun, kali ini, ia merasa lebih kuat. Ia tidak ingin terjebak dalam kegelapan ini lebih lama lagi. Dengan penuh keteguhan, Pak Fahri menjawab, "Saya telah belajar dari kesalahan saya. Saya tidak akan membiarkan ketakutan mengendalikan hidup saya lagi." Dalam momen itu, cahaya tiba-tiba kembali menyala, dan sosok perempuan itu muncul sekali lagi, tetapi kali ini, dia tampak lebih tenang. "Jika itu keinginanmu, maka aku akan mengizinkannya. Tetapi ingat, setiap tindakan memiliki konsekuensi," katanya sebelum menghilang dalam cahaya. Pagi harinya, saat Pak Fahri membuka toko, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana sepi yang sebelumnya mengganggu kini terasa lebih tenang. Perlahan, pelanggan mulai kembali, dan kehidupan di toko kelontongnya mulai pulih. Namun, Pak Fahri tahu bahwa meskipun semuanya tampak baik-baik saja, dia akan selalu membawa pelajaran berharga dari pengalaman itu. Akhir cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan selalu ada harganya, dan pentingnya untuk tidak tergoda oleh jalan pintas. Semua keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Pak Fahri pun menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, tetapi dari hubungan yang baik dengan keluarga dan komunitasnya. Dia bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, mengingat pelajaran pahit yang telah dia alami.